Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Faiza Zuhra dan teman saya yang bernama Mayang Yulianti. Baik, kami berdua akan menjelaskan tentang roket air. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian roket air, dasar roket air, tujuan pembuatan roket air, dan cara kerja roket air. Setelah itu, tentang materi fisika yang dipelajari dalam roket air akan dijelaskan teman saya yang bernama Mayang Yulianti. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian roket air. Roket air adalah roket yang berbahan bakar atau lebih tepatnya berbahan pendorong air dan udara bertekanan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa udara dalam suatu ruangan akan menekan ke segala arah dan akan mengalir menuju tekanan yang lebih rendah. Dasar percobaan. Jika suatu botol diisi dengan tekanan udara tertentu, maka udara dalam botol akan menekan ke segala arah, dan jika botol dilubangi pada suatu titik, maka udara akan keluar dari lubang tersebut dan akan menyebabkan gaya yang berlawanan arah dari keluarnya udara. Yang kedua ialah tujuan pembuatan roket air. Adapun tujuan dari pembuatan roket air ialah: 1. Untuk membuktikan dasar teori melalui alat yang sederhana. 2. Untuk mengetahui cara kerja roket air. Yang ketiga ialah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan roket air. Yang keempat ialah untuk membuktikan konsep dalam roket air. Yang ketiga ialah saya akan menjelaskan cara kerja roket air. Cara kerja roket air tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Dalam teori kerjanya cukup sederhana, yaitu sebotol air mineral yang kita gunakan sebagai badan roket diisi air dengan volume tertentu. Kemudian udara dimasukkan dengan cara dikompresikan ke dalam botol. Kemudian botol ditahan agar tidak terlepas. Setelah air dan udara di dalam botol mencapai tekanan tertentu, botol kemudian dilepaskan sehingga botol akan meluncurkan berlawanan arah dengan arah keluarnya air dan udara bertekanan. Untuk mengkompresikan udara, mengetahui tekanan dalam botol, menahan botol dan meluncurkan, diperlukan suatu mekanisme yang disebut peluncuran ataupun mekanisme peluncuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Yulianti. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang materi fisika yang dipelajari dalam roket air. Yang pertama ialah tekanan, yaitu penerapan hukum Pascal. Tekanan udara dalam roket dapat diartikan sebagai gaya dorong udara yang bekerja pada suatu luasan permukaan di dalam roket. Maka dari itu, tekanan dapat digambarkan sebagai gaya-gaya yang bekerja dalam roket, seperti saat roket belum diluncurkan, tidak ada resultan gaya yang bekerja pada roket, atau sigma F sama dengan 0. Yang kedua adalah gaya aksi-reaksi. Pada roket, gaya aksi-reaksi dikerjakan oleh udara di dalam roket dan dinding roket. Ketika udara di dalam roket mendorong dinding roket, maka muncul gaya deformasi dari dinding roket yang mendorong udara di dalam roket. Ketiga ialah gerak parabola. Lintasan roket air berbentuk parabola. Kecepatan awal V0 terhitung ketika air dalam roket habis, sehingga gerak parabola memiliki ketinggian awal Y0. Gerak parabola memiliki dua komponen, yaitu gerak pada sumbu X dan gerak pada sumbu Y. Gerak pada sumbu X merupakan gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak ke arah sumbu Y adalah gerak lurus GLBB. Keempat, hukum kekekalan momentum. Roket air termasuk sistem bergerak yang mengalami perubahan kecepatan dan massa. Kerangka acuan yang digunakan adalah bumi sebagai kerangka acuan. Jika massa roket awal, roket adalah M, massa roket setelah berkurang adalah M aksen. Yang kelima ialah prinsip aerodinamis atau fluida dinamis. Fluida yang bergerak, tekanan dipengaruhi oleh kecepatan dan rapat aliran fluida. Gaya dorong yang dihasilkan oleh sayap F sebanding dengan luas permukaan sayap A dikali dengan beda tekanan pada sisi sayap delta P, dirumuskan dengan F sama dengan A dikali delta P.